محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim orang Wahabi yang dimaksud dengan bid'ah adalah setiap amalan yang tidak dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus, begitu pula tidak ada di zaman sahabat dan 3 zaman terbaik itu, tabi'in dan tabi'in. Mari kita lihat apakah klaim mereka betul atau tidak. Jawabannya, klaim mereka salah. Seandainya betul sebagaimana mereka sampaikan, sudah tentu mereka akan dapat dosa, bukan hanya dosa sedikit tetapi dosa jariah setiap hari. Dan di musim haji itu tidak tanggung-tanggung dosanya, itu jutaan dosa dari jutaan orang mereka pikul. Kenapa? Karena lihat, tawaf sudah di zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in dan tabi'in. Tempatnya bukan di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya, tetapi lingkaran di sekeliling Ka'bah. Yang kedua adalah Bukit Safa dan Marwah yang dijadikan tempat sa'i oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu adalah bukan seperti mana sekarang yang sudah dikasih lebar. Dulu tempatnya kecil. Paham tidak? Maka kalau dicari dari Al-Quran, dicari dari hadis, baik qauli ataupun fi'li ataupun takriri, setelah Nabi SAW meninggal dunia, dicari dari ucapan dan amalan para sahabat. Kemudian setelah sahabat seluruhnya meninggal dunia, dicari dari perbuatan dan ucapan para tabi'in dan seterusnya. Itu tidak akan dijumpai. Sesuai definisi bid'ah sayi'ah yang dibuat oleh orang-orang Wahabi, berarti seberapa banyak orang yang pergi umrah atau haji terus sa'i di Gunung Safa dan Marwah, yang di atasnya itu bukan tempat yang pernah Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in sa'i, berarti tidak sah. Bukan hanya tidak sah saja, dapat dosa. Padahal kita tahu bersama, sa'i adalah salah satu rukun penting di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tanpa sa'i, umrah ditolak. Tanpa sa'i, haji ditolak. Yang kedua, tawaf di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Tak ada dalilnya sarahatan dari 3 zaman terbaik tadi, orang-orang yang hidup di 3 zaman terbaik. Mengikuti kaidahnya orang Wahabi, berarti sama. Seberapa banyak orang haji umrah dan tawaf di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Maka jelas tawaf mereka tidak diterima. Dan kalau sudah tidak diterima, dapat dosa karena terjerumus dalam bid'ah sayi'ah. Yang ketiga adalah haji atau umrah mereka tertolak. Karena dalam rukun haji salah satu adalah tawaf ifadah. Nanti kalau tawaf qudum sunnah, kemudian tawaful wada, dalam kalangan ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi tawaf ifadah sepakat rukun. Maka kalau ada yang tawaf ifadah di lantai 2 atau lantai 3 dan seterusnya, itu berarti tawafnya dihitung tidak ada. Kenapa? Itu bid'ah sayi'ah. Di zaman Nabi tidak ada yang buat, zaman sahabat tidak buat, zaman tabi'in tidak ada yang buat. Tidak ada yang suruh juga. Paham tidak? Berarti orang-orang Wahabi adalah perintis bid'ah sayi'ah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jelas ya? Kalau mereka perintis berdasarkan hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min uzurihim syai'un. Bagi mereka dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelah mereka tanpa mengurangi dosa-dosa sedikit pun mereka. Maka tawaran dari kami satu dari 2 pilih. Bertobat, terima bid'ah hasanah, atau siap memikul dosa-dosa orang semuanya. Semoga sebelum menerima tawaran berpikir dulu. Supaya jangan salah pilih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.